Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Novanina Fajriani akan membahas tentang kesetimbangan fasa. Adapun fokus pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, membahas tentang kesetimbangan fasa itu sendiri, yang kedua, diagram fasa, tiga, diagram fasa tunggal, dan yang terakhir, diagram fasa biner. Pertama, kesetimbangan fasa. Apa itu kesetimbangan fasa? Kesetimbangan fasa adalah suatu keadaan di mana suatu zat memiliki komposisi yang pasti pada kedua fasanya pada suhu dan tekanan tertentu. Biasanya pada fase cair dan uapnya. Untuk memahaminya, kita bisa menggunakan diagram fasa. Diagram fasa. Diagram fasa adalah diagram yang menggambarkan keadaan sistem atau komponen dan fasa yang dinyatakan dalam dua dimensi. Dalam diagram ini tergambar sifat-sifat zat seperti titik didih, titik leleh, titik triple, titik beku, dan titik lainnya. Sebenarnya apa sih fungsi dari diagram fasa ini? Diagram fasa itu merupakan cara mudah untuk menampilkan wujud zat sebagai fungsi suhu dan tekanan. Berbicara tentang diagram fasa, tentu tidak jauh dan tidak asing untuk membicarakannya juga tentang hukum fasa Gibbs. Apa itu hukum fasa Gibbs? Hukum fasa Gibbs hubungannya yang diturunkan oleh fisikawan matematik Amerika Josiah Willard Gibbs di tahun 1876. Aturan ini menyatakan bahwa untuk kesetimbangan apapun dalam sistem tertutup, jumlah variabel bebas disebut derajat kebebasan, yang sama dengan jumlah komponen atau C ditambah 2 dikurangi jumlah fasa atau P. Ya, ini dengan rumus F sama dengan C plus 2 min P. Jadi, dalam titik tertentu di diagram fasa satu komponen atau diagram fasa tunggal, jumlah derajat kebebasan maksimum adalah 2. Artinya, sistem satu komponen paling banyak memiliki dua variabel intensif untuk menyatakan keadaan sistem, yaitu P atau tekanan dan T atau suhu. Bila dua fasa dalam kesetimbangan, sebagaimana ditunjukkan dengan garis yang membatasi daerah dua fasa, hanya ada satu derajat kebebasan, bisa suhu atau tekanan. Pada titik triple, titik A, ketika terdapat tiga fasa, tidak ada derajat kebebasan lagi. Selanjutnya kita akan membahas diagram fasa tunggal. Stabilitas fasa. Pertama, jumlah fasa. Jumlah fasa adalah bentuk materi yang seragam di seluruh komposisi kimia dan keadaan fisiknya. Jadi ada fasa padat, cair, dan gas. Berbagai fasa padat seperti alotrop putih dan hitam dari fosfor atau polimorf argonit dan kalsit dari kalsium karbonat. Selanjutnya ada transisi fasa. Transisi fasa adalah konversi spontan dari satu fasa ke fasa lain, terjadi pada suhu transisi karakteristik. Pada suhu transisi karakteristik, dua fasa berada dalam kesetimbangan dan energi Gibbs dari sistem adalah minimum pada tekanan yang berlaku. Selanjutnya yaitu kriteria termodinamika dari stabilitas fasa. Pada kesetimbangan, potensial kimia dari substansi adalah sama di seluruh tiap tahap yang ada dalam sistem. Tetapi sebagai ilustrasi, misalnya seperti ini. Standar molar energi Gibbs pembentukan uap air pada 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius adalah minus 229 kJ per mol, dan air pada suhu yang sama adalah minus 237 kJ per mol. Ini menunjukkan bahwa ada penurunan energi Gibbs ketika uap air mengembun ke cairan pada 298 Kelvin, sehingga pada suhu tersebut kondensasinya spontan. Jadi, suatu fasa itu dapat berubah karena adanya perubahan energi Gibbs ataupun suhu dan juga tekanan. Selanjutnya, kita akan membahas batas fasa. Batas fasa itu adalah garis-garis yang memisahkan daerah, disebut batas fasa atau kurva koeksistensi, di mana menunjukkan nilai P dan T pada dua fasa yang berdampingan dan memiliki potensi kimia yang sama. Satu fasa diwakili oleh area pada diagram fasa. Seperti yang dapat kita lihat, garis AB, AD, dan AC adalah
batas fasa, yaitu daerah umum tekanan dan temperatur di mana fasa padat, cairan, atau gas stabil. Misalnya fase padat adalah fase yang paling stabil pada suhu rendah. Pada suhu rendah, fase padat adalah fase yang paling stabil dan pada tekanan tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang diagram fasa representatif. Pertama, diagram fasa karbon dioksida. Berikut adalah gambar diagram fase karbon dioksida. Pada diagram ini menjelaskan bahwa pada temperatur dan tekanan normal atau 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius, karbon dioksida berupa fasa gas atau berada dalam fasa gas. Dan jika temperaturnya diturunkan, maka karbon dioksida akan berada dalam fasa solid. Di sini. Selanjutnya, dari fasa padat, temperatur dinaikkan dan tekanan diturunkan di bawah 5,11 atmosfer, maka fase akan mengalami penyubliman, yaitu dari fasa padat ke menjadi atau menjadi fasa gas. Selanjutnya, jika tekanan dinaikkan sebesar likuifaksinya, fase liquid dan temperatur dinaikkan atau panas dilepaskan, maka fase akan berubah dari gas menjadi cair. Selanjutnya ada diagram fasa air. Diagram fasa ini sering sekali kita lihat. Pada diagram ini terdapat 3 kurva, yakni kurva penguapan, kurva peleburan, dan kurva sublimasi. Kurva penguapan menunjukkan titik-titik di mana wujud cair dan uap berada dalam kesetimbangan. Titik di mana wujud cair dan uap berada dalam kesetimbangan ini disebut titik cair atau titik didih. Disebut titik cair karena pada titik ini uap bisa mencair dan berubah wujud menjadi air. Disebut juga titik didih karena pada titik ini air bisa mendidih dan berubah wujud menjadi uap. Dengan demikian, kurva penguapan sebenarnya merupakan grafik yang menyatakan hubungan antara tekanan atau P dan suhu tekanan dan suhu titik didih atau cair. Tampak bahwa semakin kecil tekanan, semakin rendah suhu titik didih air, atau semakin besar tekanan, semakin tinggi suhu titik didih air. Seperti halnya yang kita ketahui, tekanan di puncak gunung itu lebih rendah daripada tekanan di daratan. Maka air di sana itu akan mendidih kurang dari 100 derajat Celcius, karena jika tekanannya turun, maka titik didihnya juga akan ikutan turun. Seperti itu. Selanjutnya, tekanan 218 atmosfer disebut juga sebagai tekanan kritis. Dan suhu 374 derajat Celcius ini disebut dengan suhu kritis. Apabila suhu uap kurang dari 374 derajat Celcius, maka uap bisa berubah menjadi wujud cair jika diberikan tekanan sebesar 218 atmosfer. Tekanan sebesar apapun tidak bisa mengubah uap menjadi cair jika suhunya lebih besar dari 218 derajat Celcius. Selanjutnya ada kurva peleburan. Kurva peleburan menunjukkan titik-titik di mana wujud cair dan padat berada dalam kesetimbangan. Titik di mana wujud cair dan padat berada dalam kesetimbangan disebut titik lebur alias titik beku. Disebut titik lebur karena pada titik ini es bisa melubur menjadi cair. Disebut titik beku karena pada titik ini air bisa membeku menjadi es. Dengan demikian, kurva peleburan sebenarnya merupakan grafik yang menyatakan hubungan antara tekanan atau P dan suhu titik lebur atau titik beku. Pada tekanan 1 atmosfer, suhu titik beku air atau titik lebur es adalah 0 derajat Celcius. Sebaliknya, pada tekanan 218 atmosfer, suhu titik beku air atau titik lebur es kurang dari 0 derajat Celcius. Perhatikan bahwa pada tekanan 1 atmosfer, air berada dalam wujud cair jika suhunya berada di antara 0 sampai 100 derajat Celcius. Air berada dalam wujud padat jika pada tekanan 1 atmosfer, suhunya kurang dari 0 derajat Celcius. Atau air berada dalam wujud uap jika pada tekanan 1 atmosfer, suhunya lebih dari 100 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu kurva sublimasi.
Kurva sublimasi menunjukkan titik-titik di mana wujud padat dan uap berada dalam kesetimbangan. Titik di mana wujud padat dan uap berada dalam kesetimbangan disebut titik sublimasi. Dengan demikian, kurva sublimasi sebenarnya merupakan grafik yang menyatakan hubungan antara tekanan atau P dan suhu titik sublimasi. Titik di mana ketiga kurva saling berpotongan disebut titik triple. Di atas titik kritis ada yang dinamakan fasa superkritis, adalah fasa yang sifatnya tidak dapat dibedakan apakah dia cair atau gas. Selanjutnya yaitu diagram fasa helium. Pada diagram ini dapat diketahui bahwa ada 3 fasa, yaitu fasa padat, cair, dan gas. Dalam senyawa ini memiliki 2 isotop stabil yang dalam diagram ini ditulis helium 1 dan helium 2. Helium 2 memiliki titik jenuh pada tekanan 0,016 bar dengan suhu 1,8 Kelvin. Ada juga fase superfluid yang merupakan di mana materi berperilaku seperti cairan dengan viskositas 0 dengan tekanan 1 bar pada suhu 1,9 Kelvin. Kemudian pada helium 1 juga memiliki titik jenuh pada tekanan 1 bar dengan suhu 4,2 Kelvin. Titik triple point terletak antara tekanan 0,05 bar dengan suhu 2,17 Kelvin. Titik critical point-nya atau titik kritisnya berada pada tekanan 2,23 bar dengan suhu 5,2 Kelvin. Ada juga di sini garis lambda. Garis lambda itu adalah garis yang menyatakan bahwa adanya 2 liquid yang dalam keadaan setimbang. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang diagram fasa biner. Untuk yang pertama kita bahas diagram tekanan uap. Berdasarkan hukum Raoult, tekanan uap komponen-komponen dari campuran 2 cairan ideal berhubungan dengan komposisinya. Yang tadi itu komposisinya adalah PA itu komposisi dari PA itu adalah fraksi mol dari A dikali dengan tekanan uap zat A murninya dan PB-nya juga seperti itu. Selanjutnya dari persamaan ini dapat kita ketahui bahwa tekanan uap total atau pada temperatur tertentu berdasarkan komposisinya berubah secara linier dari titik A ke titik B. Dengan demikian, dimanapun titik di atas garis yaitu pada tekanan sistem yang melampaui tekanan uapnya berada pada fase cair yang stabil, dan dimanapun titik di bawah garis berada pada fase uap atau gas yang stabil. Selanjutnya yaitu diagram komposisi suhu adalah diagram fase di mana garis batas menunjukkan komposisi fase yang seimbang pada berbagai suhu dan tekanan yang diberikan biasanya 1 atmosfer. Larutan mendidih saat suhu menjangkau T2, lalu cairan itu memiliki komposisi A2 dan uap yang hanya muncul sebagai jejak memiliki komposisi A-2. Untuk uap lebih kaya di komponen yang lebih mudah menguap atau komponen dengan titik didih lebih rendah. Dari posisi A2, kita dapat menyatakan komponen vapor pada titik didih, dan dari tempat garis ikat yang menghubungkan A2 dan A-2, kita dapat membaca suhu mendidih dari campuran cairan asli. Uap ditarik dan dikondensasikan dalam destilasi sederhana. Teknik ini digunakan untuk memisahkan cairan yang mudah menguap. Saat kondensator pertama dari komposisi A3 dipanaskan kembali, akan terjadi perubahan yang dapat kita amati. Campuran ini mendidih pada T3 dan menghasilkan uap komposisi A-3 yang sangat banyak, bahkan melebihi komponen yang volatil yang diperlihatkan pada diagram fasa. Uap ditarik keluar dan tetes pertama mengembun menjadi cairan komposisi A4. Siklus tersebut kemudian dapat diulang hingga pada waktunya A diperoleh dalam uap hampir murni dan sisa B murni dalam cairan. Selanjutnya yaitu diagram fasa liquid-liquid. Diagram komposisi suhu untuk campuran A dan B disebut juga diagram fasa liquid-liquid. Daerah di bawah kurvanya sesuai dengan komposisi dan temperatur di mana sebagian cairan dapat bercampur, yaitu ada fasa cair dan juga cair. Suhu kritis atas atau T
adalah suhu di atas, di mana kedua cairan tersebut bermasalah dalam semua proporsi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kesetimbangan fasa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.